Angin sepoi-sepoi bertiup di atas lautan pohon yang tak berujung menyebabkan cabang-cabang bergoyang. Lautan pepohonan bertaburan dengan semburan gelombang berwarna hijau yang terhampar menuju tepi pandangan seseorang. Di dalam lautan pepohonan, terkadang ada air terjun berwarna perak seperti sungai yang hadir sebagai ornamen. Itu membawa ledakan keras serta kabut naik dan meresap ke langit. Di bawah air terjun, kabut menyebar ke seluruh permukaan danau. Tampak kabur seolah-olah berada di wilayah abadi. Di sana, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di atas batu besar di pinggir danau. Tangannya membentuk segel pelatihan dan udara di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Benang energi samar muncul dan tak henti-hentinya mengalir ke tubuh pemuda itu. Danau yang bersih dan transparan, di mana orang bisa melihat dasarnya, berisi suara gemuruh air terjun, dan kabut tebal memenuhi udara. Itu adalah pemandangan artistik yang terbentuk dari lingkungan khususnya. Di bawah lingkungan ini, energi yang keluar dari udara di sekitar pemuda berjubah hitam juga menjadi semakin padat. Pemuda itu tidak menolak energi yang datang padanya. Tubuhnya seperti lubang hitam yang tidak bisa diisi, menelan semua yang mendekatinya dan memurnikannya. Setelah berlatih selama 1 jam, energi di sekitar Xiaoyan akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi pingsan. Bulu matanya bergerak sedikit sebelum dia perlahan membuka matanya. Kilatan bening bersinar di matanya yang hitam dan menghilang dengan cepat. Tempat ini bukanlah tempat yang buruk untuk digunakan sebagai tempat latihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Douqi di tubuh saya telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, saya mungkin bisa menjadi bintang 7 Dadoushi jika saya berlatih di sini selama 2 bulan. Xiaoyan membuka segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan Douqi yang melonjak dan mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya, setelah 2 hari menjalani latihan yang berat, saya masih belum mempelajari trik auman hancur emas singa harimau meskipun mendapat bantuan cairan pelindung tenggorokan es roh. Meskipun sekarang saya hampir tidak bisa memancarkan gelombang suara, kekuatan serangnya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak bisa digunakan untuk menghadapi lawan. Xiaoyan perlahan berdiri, membalik tangannya, dan meletakkannya di atas batu besar. Dia menatap permukaan danau yang tenang dan mendesah dengan senyum pahit. Setelah menghela nafas dengan lembut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengesampingkan ketidakberdayaan di dalam hatinya saat tatapannya berhenti di permukaan danau yang tenang, di mana tidak ada riak yang terbentuk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Persepsi spiritualnya pecah dari tubuhnya dan diam-diam menyebar. Akhirnya, menutupi seluruh permukaan danau. Terbungkus oleh persepsi spiritual, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu seketika diperkuat oleh puluhan kali. Di bawah pengaruh suasana tenang ini, hati Xiaoyan yang awalnya agak terburu nafsu juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Pemuda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya di atas batu besar saat dia berdiri. Tubuhnya lurus seperti pena, seperti tombak panjang yang mengeluarkan aura dingin yang tajam. Kekuatannya mengancam orang lain. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini. Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah tiba-tiba secara bertahap menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini, seluruh dunia di telinga Xiaoyan tampaknya telah turun ke dalam keheningan sementara yang agak singkat dan aneh. Saat ini dia tampaknya telah meminjam suasana sunyi dari permukaan danau untuk tanpa sadar memasuki keadaan misterius. Xiaoyan berada dalam kondisi di mana semuanya diam. Pada saat ini, satu raungan aneh demi satu dengan cepat melintas di benaknya tanpa sadar. Raungan ini dipancarkan oleh Xiaoyan selama pelatihan Lion Tiger Gold Shattering Roar selama 2 hari terakhir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyadari keanehan dalam aumannya. Namun, selama perenungan di benaknya pada saat itu, dia seperti mesin yang sangat tepat dan akurat, mengidentifikasi gelombang suara kecil dari raungan itu. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat bersamaan. Satu demi satu, ketidaksepakatan antara setiap gelombang suara yang aneh teridentifikasi. Setelah itu dikeluarkan. Raungan, yang awalnya kacau, mulai samar-samar memiliki kecenderungan untuk disinkronkan. Jumlah raungan juga mulai berkurang dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya.
itu tidak bisa dikatakan telah berkurang. Sebaliknya, mereka mulai bergabung bersama sampai mereka menjadi sinkron, berubah menjadi satu suara. Kekacauan dalam gemuruh dalam pikirannya menjadi semakin berkurang di bawah cara Xiaoyan yang hampir terbiasa mengidentifikasi dan menghilangkan. Itu juga menjadi semakin keras dan lebih jelas. Di bawah kondisi aneh ini, Xiaoyan tidak memiliki konsep waktu. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan dalam kondisi yang membingungkan ini adalah mengandalkan instingnya untuk menganalisis fluktuasi suara gemuruh ini hingga mencapai bentuk akhir yang sempurna. Xiaoyan tidak tahu berapa jam analisis yang tidak pernah berakhir itu berlanjut. Namun, dia lambat untuk keluar dari kondisi tersebut. Ini karena setelah deru yang tak terhitung jumlahnya digabungkan dengan sempurna menjadi satu suara, tidak ada lagi kemajuan. Meskipun Xiaoyan juga tahu bahwa suara menderu pada saat ini sudah bisa dianggap telah mencapai tahap awal dari auman hancur emas singa harimau, dia terus merasa bahwa auman itu sepertinya kehilangan sesuatu. Apa yang hilang? Pikiran di benak Xiaoyan beredar dengan cara seperti kilat. Namun, dia akhirnya kesulitan mencari hal yang dia butuhkan. Mengaum, perenungan pahit Xiaoyan berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Namun, sesaat sebelum Xiaoyan mendapat firasat bahwa kondisi misterius ini akan segera menghilang, raungan yang mengejutkan, yang mengguncang seluruh hutan pegunungan, tiba-tiba terdengar dari pegunungan di dunia luar. Raungan harimau mengikuti lautan pepohonan dan mulai menyebar. Akhirnya, Kia tiba-tiba tiba di danau. Penindasan yang terkandung dalam auman harimau menyebabkan beberapa binatang buas di sekitar danau menjadi lumpuh total. Raungan harimau yang jelas dan nyaring tidak terlepas dari kondisi Xiaoyan saat itu. Oleh karena itu, raungan yang berisi kekuatan harimau itu ditransmisikan langsung ke telinga Xiaoyan. Saat raungan harimau memasuki telinganya, suara menderu di benak Xiaoyan, yang baru saja menjalani analisis yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung menjadi satu, tiba-tiba berfluktuasi. Pada saat ini, hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Yang kurang dari aumannya sendiri adalah kekuatan harimau sejati seperti ini. Dibandingkan dengan auman harimau sejati, aumannya sendiri hanya berbentuk. Dalam pikirannya yang sangat jernih, raungan harimau yang telah memasuki telinganya sebelumnya, sebenarnya disatukan dan membentuk gelombang berwarna perak seperti zat yang berkelok-kelok dengan kelengkungan yang ekstrim. Di bawah kendali Xiaoyan, untaian gelombang ini mulai bergabung dengan raungannya yang paling sempurna, yang telah dia analisis sebelumnya. Kedua gelombang suara tersebut terjalin satu sama lain dan berhasil menyatu dengan sempurna tanpa terlalu banyak hambatan. Saat dua gelombang suara bergabung, kondisi misterius Xiaoyan tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan terang melintas di antara mereka dengan eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan douqi mengalir deras di dalam tubuhnya. Seutas aura naga, yang diwarisi dari pil naga misterius Yin Yang, dengan cepat melonjak keluar, dan akhirnya langsung masuk ke tenggorokannya. Mengaum, mulut Xiaoyan terisi sedikit. Wajahnya sedikit memerah saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Mulutnya melebar. Pada saat itu, raungan harimau yang keras seperti petir keluar secara eksplosif dari mulutnya. Gelombang suara tak berbentuk baru saja keluar dari mulutnya saat udara di depan Xiaoyan mulai berfluktuasi secara intens. Segera, gelombang suara mulai meluas keluar dengan cara seperti kilat. Dia hanya bisa mendengar dentuman keras. Permukaan danau yang tenang tampaknya memiliki bom yang ditempatkan di dalamnya. Gelombang besar, yang tingginya 70 hingga 80 kaki, meledak dan naik sebelum jatuh dengan keras. Percikan dan kabut menutupi seluruh lembah kecil dengan kabut tebal. Suara raungan harimau seperti kilat marah yang terbentuk dari awan badai yang ditempatkan padat. Itu berguling dan tersapu dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh pun tertutupi oleh raungan harimau. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya sejauh 5 km. Kemanapun gelombang suara berlalu, ratusan binatang merasa lemah. Bahkan roh dari beberapa magical beast yang kuat dan kuat bergetar hebat karena aura naga yang terkandung dalam auman harimau. Beberapa dari magical beast peringkat rendah yang lebih lemah, yang juga berada di dekat danau, sebenarnya langsung dikejutkan sampai mati oleh gelombang suara seperti guntur yang marah ini.
Hanya satu raungan dari Xiao Yan yang benar-benar menakutkan ini. Suara gemuruh perlahan menjadi lebih lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang menyelimuti lembah gunung kecil juga perlahan menghilang. Di atas batu besar, wajah pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat tanah yang berantakan di sekelilingnya. Dia terbatuk keras sebelum bergumam dengan sangat gembira, "Saya telah berhasil. Inikah kekuatan dari Lion Tiger Gold Shattering Roar? Ini memang sangat kuat. Kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga. Untuk benar-benar dapat memahami ritme uman harimau dalam waktu 2 hari yang singkat. Tanpa menjalani setengah tahun latihan yang berat, orang normal pasti tidak akan bisa mencapai ini. Meskipun Anda telah meminjam kekuatan dari memasuki kondisi tenang itu untuk menggabungkan raungan harimau dan menggunakannya untuk tujuan Anda sendiri, kecepatan dan pencapaian ini benar-benar luar biasa." Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat yang terakhir mengalami situasi aneh itu sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dengan tersandung, dia benar-benar akan bisa masuk ke kondisi seperti itu. Namun, kamu jangan terlalu senang. Untuk saat ini, Anda baru saja memahami tahap awal Lion Tiger Gold Shattering Roar dan hampir tidak dapat menampilkan 30 hingga 40% dari kekuatannya. Tanpa waktu untuk mengasahnya, Anda tidak akan mungkin mencapai penguasaan penuh. Lagi pula, mengasah jenis ini tidak memiliki jalan pintas, Yao Lao mengingatkan. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia memutar lehernya dan mendengar suara retakan yang jelas di antara tulang-tulangnya sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya, dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan penuh dari Lion Tiger Gold Shattering Roar. Mampu meraih prestasinya saat ini sudah jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu, dia tidak akan terlalu ambisius. "Senang sekali kau tahu ini. Ada seseorang yang datang, aku akan mundur dulu." Yao Lao benar-benar menghilang setelah ini tanpa gerakan sedikit pun. Tangan Xiao Yan mengusap air dari pakaiannya. Kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu dan sosok berwarna hijau segera muncul dengan cara yang lincah, seperti kupu-kupu. Akhirnya, dia diam-diam berdiri di atas batu kecil yang menonjol di sisi danau. Tawa keperakannya seperti nyanyian lonceng gunung, menyebabkan pikiran Xiao Yan, yang tidak rileks selama 2 hari 2 malam, diam-diam tenang. "Xiao Yan GG, persiapan 2 hari sudah habis. Hari ini, kita memasuki akademi dalam. Apakah kamu siap?" Wanita muda berpakaian hijau mengangkat wajah anggun dan cantiknya. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu, yang tubuhnya tampak lebih tinggi sambil berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menepuk penguasa Suan berat besar di punggungnya. Jari-jarinya menempel di permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bersinar dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangannya pada Sun Er, dia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. "Akademi batinnya, saya sangat mengantisipasinya, semoga tidak mengecewakan saya." Sosok manusia secara bertahap menghilang di dalam semak belukar, meninggalkan suara samar yang perlahan bergema di tempat ini. Ketika Xiao Yan dan Sun Er tiba di ruang belajar wakil kepala sekolah, Gugan, mereka melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang yang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini terbagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil, masing-masing dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Baisan, Wu Hao, dan Wu Jia, adalah yang terbesar. Penampilan Xiao Yan dan Sun Er juga menyebabkan tanah terbuka yang berisik menjadi sedikit lebih tenang. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar tatapan yang digunakan untuk melihat mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat. Dalam kompetisi kualifikasi beberapa hari yang lalu, Xiao Yan menggunakan gaya pertempuran tirani 1 lawan 3 untuk mengejutkan dan menghalangi semua suara yang tidak puas. Oleh karena itu, reputasinya telah melampaui Baisan, Wu Hao, dan yang lainnya meski baru tiba di akademi kurang dari sebulan yang lalu. Xiao Yan dan Sun Er langsung melewati kerumunan manusia dan tiba di tempat kosong di dekat bagian depan. Mereka bertukar pandang dengan Baisan dan 2 lainnya.
kecuali Baisan, Hujia dan Wu Hao mengangguk ke arah mereka. Sikap mereka jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas kata-kata yang dikatakan Hugen 2 hari sebelumnya tidak diabaikan sama sekali. Ketika mereka baru saja memasuki akademi dalam tempat di mana orang-orang kuat sebanyak awan, sepertinya mereka akan sedikit menderita jika mereka tidak lebih bersatu. Meskipun mereka berdua angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami akan lebih baik jika mereka tidak perlu menanggung penderitaan yang tidak berarti. Pada saat ini, lapangan terbuka juga dikelilingi dan diisi dengan cukup banyak mahasiswa lainnya. Di hati semua siswa di akademi luar, dapat memasuki akademi dalam untuk berlatih adalah suatu kehormatan yang menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras menuju arah ini sejak mereka memasuki akademi. Oleh karena itu, setiap tahun, ketika siswa yang telah lulus kompetisi kualifikasi memasuki akademi dalam akan ada banyak orang yang datang untuk melihat mereka pergi, atau hanya untuk menonton mereka. 10 menit setelah Xiao Yan tiba di tempat ini, pintu ruang belajar yang tertutup rapat dibuka. Wakil kepala sekolah Hugen dan beberapa pria tua perlahan keluar. Ketika orang-orang di tanah terbuka melihat mereka tiba, bisikan pribadi di tanah terbuka berangsur-angsur menjadi sunyi. Sesaat kemudian, benar-benar sunyi. Tatapan Hugen perlahan menyapu 50 siswa di lapangan terbuka. Ketika dia melihat tidak ada yang hilang, dia mengangguk dengan puas. Dengan satu langkah maju, dia dengan jelas berkata, "Murid-murid, hari ini adalah hari di mana kalian semua akan memasuki akademi dalam. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda semua di sini. Latihan keras Anda akhirnya menuai hasil. Saya percaya bahwa setelah memasuki akademi dalam Anda semua mungkin tidak cocok dengan metode pelatihan di sana. Namun, ada satu hal yang saya sangat yakin. Artinya, di sana, Anda akan dapat mengaktifkan potensi Anda sendiri sejauh-jauhnya di sana. Saya tidak melebih-lebihkan, Anda hanya perlu tinggal di akademi dalam selama 1 tahun dan Anda akan berubah total. Mungkin ada jadilah orang-orang di antara kamu yang mengenal beberapa siswa di akademi dalam. Bagaimanapun, mereka kadang-kadang memiliki izin untuk keluar dari akademi dalam. Oleh karena itu, Anda semua harus memahami seberapa besar jarak yang ada antara kekuatan saat siswa keluar dan saat mereka pertama kali masuk. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugen, ada beberapa siswa di lapangan terbuka yang sedikit mengangguk. Jelas mereka harus berinteraksi dengan siswa-siswa yang telah keluar dari akademi dalam. Mayoritas, bagaimanapun, memiliki wajah yang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Apa yang dikatakan Hugen adalah apa yang mereka kejar. Bukankah itu tujuan mereka untuk mengejar kekuatan yang lebih besar ketika mereka berjuang untuk masuk ke akademi batin? Mereka percaya bahwa terlepas dari betapa aneh atau sulitnya metode pelatihan akademi dalam, mereka akan bertahan sepanjang jalan. Mampu menonjol dalam akademi Jianan membuktikan bakat dan kerja keras mereka. Orang-orang yang mampu berdiri di sini bukanlah mereka yang mengira bahwa kekuatan akan datang begitu saja tanpa usaha apapun. Akademi dalam adalah inti dari akademi Jianan. Karena kebutuhan untuk merahasiakan lokasinya, sebagian besar siswa di akademi luar, serta instruktur, tidak mengetahui lokasi tepatnya. Oleh karena itu, kami akan mengirim Anda ke tempat tertentu. Hugen tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Di tempat itu, 10 bayangan hitam terbang di atas. Sesaat kemudian, bayangan hitam secara bertahap menjadi lebih besar. Mereka secara mengejutkan adalah 10 griffin yang sangat besar. 10 griffin membawa bayangan gelap mereka yang sangat besar saat mereka melewati akademi. Akhirnya, mereka berhenti di udara di atas Xiao Yan dan siswa lainnya. Mereka mengepakkan sayap dan angin kencang melesat kemana-mana, mengipasi para siswa di bawah hingga beberapa dari mereka mulai bergoyang. Griffins, jangan bilang kalau akademi dalam sangat jauh dari sini. Kilatan kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat griffin yang melayang di atas. Hugen melambaikan tangannya ke arah griffin di langit. Segera, bayangan gelap mulai menekan ke arah tanah. Akhirnya, 10 griffin mendarat di tempat kosong tidak terlalu jauh setelah angin kencang bertiup lewat. Tatapan semua orang mengamati mereka, hanya untuk menemukan bahwa ada 2 orang di belakang masing-masing griffin, yang mendorong mereka.
Baik, waktunya habis. Semua siswa, silakan. 5 orang untuk satu grup. Hugan menunjuk ke Griffin dan berkata sambil tersenyum setelah melihat bahwa mereka telah mendarat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, para siswa di lapangan segera berbalik. Mereka seperti sekawanan binatang buas saat mereka bergegas ke tanah terbuka. Setelah itu mereka tampak seperti kutu saat orang-orang yang tidak sabar ini naik ke punggung besar masing-masing Griffin, mendengar suara susu saat mereka melakukannya. Namun, saat kaki mereka menginjak punggung Griffin, bulu yang agak licin menyebabkan mereka menderita. Beberapa orang yang kakinya tidak stabil langsung tergelincir dan jatuh. Tubuh mereka menabrak tanah berbatu, menyebabkan suara benturan muncul berulang kali. Haha, anak muda, jangan mencoba menjadi berani. Ada kursi yang ditempatkan di Griffins. Jangan berhayal dan mencoba untuk berdiri di punggungnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan Dadoushi. Hugan tertawa keras. Dia segera menoleh ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, 5 besar. Kalian berlima akan menjadi satu kelompok. Naik ke atas. Xiao Yan dan keempat lainnya terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Hugan benar-benar akan mengatur agar mereka berlima bersama dalam satu kelompok. Mereka ragu-ragu sejenak. Selain Baisan, yang menyatukan alisnya, yang lain mengangguk dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. Tubuhnya bersinar dan segera muncul di belakang Griffin. Kakinya dengan mantap berdiri di atas bulunya yang licin tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah pagoda logam. Ketika para siswa, yang telah jatuh dari Griffin sebelumnya, melihat gerakannya yang stabil, mereka tidak bisa menahan wajah mereka yang dipenuhi kekaguman. Setelah mencoba untuk memaksa masuk ke Griffin, mereka jelas tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk berdiri di atas bulu-bulu sialan itu. Di belakang Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya juga melintas ke Griffin pada saat bersamaan. Mereka berempat juga tidak meminjam bantuan apapun karena mereka segera berdiri tegak dan tinggi di punggung Griffin mereka. Kekuatan ini memang layak menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi. Setelah melihat penampilan kelima orang ini, Hugan dan orang tua lainnya di sampingnya melihat-lihat tanah kosong. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah menaiki Griffin mereka, mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk. Hugan melambaikan tangannya, dia dan 3 pria tua lainnya bergerak dan melayang ke udara. Bahu mereka bergetar dan 4 pasang sayap douki yang indah terentang. Setiap pasang sayap douki dikepakkan, dan tubuh mereka tergantung di udara tanpa bergerak di depan banyak tatapan iri dari bawah. Mampu menggumpal dan membentuk sepasang sayap douki dan terbang bebas selalu menjadi impian banyak orang yang berkultivasi. Kami secara pribadi akan mengantarmu sampai ke sana. Hugan menatap tanah terbuka dari atas di langit dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang yang mengendarai Griffin mengeluarkan peluit tajam. Segera, Griffin tiba-tiba mengepakkan sayap mereka dan tubuh besar mereka perlahan-lahan naik ke udara. Disertai dengan bayangan yang semakin menyusut, mereka bangkit dari tanah. Xiao Yan, Sun Er, kami berharap yang terbaik untukmu. Jika kinerja Anda di akademi dalam luar biasa, Anda akan mendapat cuti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah saat Griffin naik ke udara. Xiao Yan dan Sun Er menunduk untuk melihat-lihat. Itu sebenarnya adalah instruktur Ruoling. Pada saat ini, Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kelompok Griffin, yang naik semakin tinggi. Mereka melambai ke arah Xiao Yan saat mereka melihatnya melihat-lihat. Saat sayap Griffin mengepak dengan cepat, sosok manusia di bawah menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, mereka hampir seukuran semut. Melihat ke bawah ke seluruh Akademi Jianan dari ketinggian di langit ini, orang bisa melihat setiap lokasi di garis pandang mereka. 10 Griffin besar mengepakkan sayap mereka di langit biru, terbang ke arah bentangan pegunungan tak berujung di belakang akademi. Di depan Griffin terbang Hugan dan 3 orang tua. Mereka membentuk bentuk 4 sisi yang mengelilingi seluruh formasi Griffin di dalamnya. Douki yang kuat muncul di luar tubuh mereka. Tidak peduli seberapa liar angin bertiup, itu bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Akademi dalam memang tidak berada di dalam Akademi Jianan. Jangan bilang itu terletak di pegunungan tak terbatas di belakang akademi.
Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil menatap Akademi Jianan saat menghilang dari pandangannya. Ada rumor bahwa lokasi Akademi Dalam adalah rahasia besar. Bahkan beberapa siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam tidak akan dapat menemukan lokasi Akademi Dalam jika mereka tidak memiliki Griffin yang dilatih untuk tujuan membebani mereka keluar masuk. Sun Er tersenyum. Cahaya emas samar merembes keluar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya dari depan. Apakah kalian semua tahu apa yang istimewa tentang Akademi Dalam? Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Hujia dan dua lainnya, memimpin untuk memecah suasana yang kaku. Karena wakil kepala sekolah meminta mereka untuk berada di Griffin yang sama, itu berarti mereka sudah menjadi satu grup. Karena ini masalahnya, adalah suatu keharusan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan di antara mereka tidak peduli seberapa kecil. Kakek tidak pernah menyebutkan apapun tentang Akademi Dalam kepada saya, jadi saya juga tidak yakin. Namun, setiap kali kami melihat siswa keluar dari Akademi Dalam, kekuatan mereka semua meningkat tajam dibandingkan saat mereka masuk sebelumnya. Hujia melirik Xiaoyan. Dia juga tahu niat Xiaoyan. Dia akhirnya membuka mulut untuk menjawab setelah mengingat Ugen berulang kali mengingatkannya untuk tidak merusak hubungan mereka. Saya juga tidak tahu. Saya sangat jarang peduli tentang hal-hal ini. Wu Hao juga menggelengkan kepalanya. Sebagai orang yang gila pertempuran, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di masa lalu mengejar dan membunuh orang-orang di wilayah sudut hitam yang telah tersesat ke dalam batas Akademi Jiama. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan Akademi Dalam. Tidakkah kita secara alami tahu saat kita sampai di sana? Baisan berkata dengan lemah. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak mau membagikan informasi ini dengan Xiaoyan. Dia dengan sungguh-sungguh berharap agar pihak lain sedikit lebih menderita. Xiaoyan memandang Baisan, yang menyilangkan tangan di depan dadanya, dalam-dalam. Namun, dia tidak terus menanyakan hal lain. Penjaga yang dia rasakan terhadap orang ini di dalam hatinya telah menjadi jauh lebih padat. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Baisan. Dia menatap samudera hijau yang subur di bawah pohon-pohon di bawah mereka, yang dengan cepat melintas. Dia menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Akademi Dalam, apakah api hati yang jatuh benar-benar ada di tempat ini? Lautan pepohonan yang luas menampung berbagai jenis magical beast di dalamnya. Sesekali, akan ada aura ganas dari magical beast yang keluar dari dalam lautan pepohonan dengan cara yang eksplosif. Namun, ketika magical beast ini masuk dalam radius 100 meter dari kelompok itu, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan kuat yang dipancarkan dari penghalang yang dibuat oleh Ugen dan tiga tetua sampai mereka mundur dengan hati-hati. Tentu saja, ini tidak terjadi pada setiap orang. Saat magical beast tersebar luas dengan cara terkonsentrasi di pegunungan tak berujung yang luas, secara alami tidak ada kekurangan makhluk yang sangat kuat. Setengah jam setelah formasi terbang mulai melakukan perjalanan di dalam pegunungan di belakang Akademi, ada beberapa magical beast yang kuat yang dengan paksa menyerang dan menyerang formasi Griffin, terlepas dari tekanan yang dilepaskan oleh Ugen dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, Ugen dan tiga lelaki tua lainnya mulai menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka. Setiap kali mereka melambaikan tangan, ledakan energi yang kuat melesat ke langit seperti petir. Segera, Xiaoyan dan yang lainnya akan mendengar suara teredam, dan magical beast berukuran besar tiba-tiba meledak menjadi darah segar dan jatuh. Saat mereka terbang, berbagai jenis magical beast yang ganas menyerbu, menerkam dari belakang dan depan. Namun, tidak ada satupun magical beast yang bisa menerobos blokade yaitu Ugen dan tiga lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di atas Griffin. Wajah mereka tercengang saat mereka menyaksikan tubuh magical beast es diparut menjadi berkeping-keping. Dari kis mereka, sebagian besar magical beast es ini tampaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan salah satu siswa yang hadir. Bahkan jika itu masalahnya, mereka masih berubah menjadi kabut darah setiap kali Ugen dan yang lainnya melambaikan tangan. Kekuatan semacam ini benar-benar menyebabkan orang menjadi hijau karena iri. Tidak heran mereka perlu mengawal kita sampai ke sana. Sungguh tak terduga bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengintai di pegunungan di belakang Akademi. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan,
Kemungkinan dengan kekuatan siswa lain, hampir tidak akan ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Xiaoyan tertawa getir saat dia melihat awan bentuk darah lain dari ledakan 50 meter dari lokasi mereka. Sebelumnya, ketika kelompok itu terbang melewati pegunungan yang luas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada aura binatang ajaib kelas 5 atau douang yang ada di hutan lebat di bawah menggunakan persepsi spiritualnya yang luar biasa besar. Namun, Magical Beast yang telah mencapai peringkat seperti itu telah memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Hugan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak seperti Magical Beast yang lebih lemah, menyerang formasi Griffin secara sembarangan. Beruntung juga bahwa Magical Beast peringkat tinggi ini tahu apa itu ketakutan. Jika tidak, bahkan dengan Hugan dan 3 ahli tingkat douang lainnya yang mengawal mereka, kemungkinan besar formasi Griffin mereka ini tidak akan sampai di tujuan tanpa cedera. Kabut berdarah menemani mereka sepanjang jalan saat mereka terus terbang. Hugan dan 3 lainnya seperti kerucut tajam yang merobek jalan di dalam Magical Beast yang datang menyerang ke segala arah. Kekuatan douang begitu kuat. Pengisian yang hampir ditaati ini berlanjut selama hampir 1 jam sebelum kecepatan terbang formasi Griffin akhirnya melambat. Ketika dia merasakan penurunan kecepatan, Xiaoyan menyapu pandangannya ke depannya. Namun, dia tidak yakin ketika dia menemukan bahwa, selain jurang tak berdasar di bawah kaki mereka, tempat-tempat lain masih berupa karpet hijau tak berujung di mana mereka tidak bisa melihat tepinya. Lupakan akademi dalam, bahkan tidak ada satupun sosok manusia. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Turun, ketajaman di mata Hugan berangsur-angsur menghilang. Kekuatan yang kuat, yang melonjak dari dalam tubuhnya sebelumnya, diam-diam ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum melambaikan tangannya, dan 10 Griffin mengepakkan sayap mereka saat mereka perlahan turun menuju ngarai pegunungan di bawah. Griffin membawa bayangan gelap dan hembusan angin liar saat mereka mendarat dengan mulus di tanah. Xiaoyan dan yang lainnya melihat gerakan melambai yang ditunjukkan Hugan kepada mereka. Mereka bertukar pandang sebelum melompat turun dari Griffin dan mulai mendarat dan berkumpul di tanah kosong. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka sementara wajah mereka bingung. Di mana tempat ini? Jangan bilang kalau akademi dalam ada di sini. Setelah mereka mendarat di tanah, Hujia adalah orang pertama yang tidak tahan dan menanyai Hugan. Ketika yang lain mendengar pertanyaan ini, mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Hugan. Jelas mereka juga ingin tahu jawabannya. Tidak mudah untuk memasuki akademi dalam. Hugan tersenyum tipis. Segera, dia perlahan mengambil 10 langkah ke depan di bawah tatapan semua orang. Setelah itu, langkah kakinya berhenti. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi ditembakkan secara eksplosif dan tiba di ruang di depannya. Adegan aneh muncul hampir seketika. Mereka melihat bahwa ketika energi melesat melewati area kosong tertentu, itu benar-benar menciptakan riak seperti gelombang. Riak ini berfluktuasi dengan cepat. Akhirnya, sebuah pintu besar berwarna perak pucat, yang tingginya lebih dari 70-80 kaki muncul entah dari mana. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pintu besar berwarna perak yang muncul entah dari mana. Jelas mereka tidak berpikir bahwa tempat yang tampaknya biasa ini sebenarnya akan menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Pintu berwarna perak membawa suara yang jelas saat terbuka perlahan di depan mata semua orang. Pemandangan di balik pintu juga hutan lebat, seperti biasanya. Tampaknya hutan di depan mereka ini tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ikuti aku. Hugan melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan melewati pintu besar berwarna perak. Di belakangnya, puluhan siswa mengikuti dari dekat sambil memasang ekspresi yang dipenuhi rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak berjalan ke depan. Dia berdiri di belakang dan menatap orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak di depannya. Setelah itu, tatapannya sekali lagi dialihkan ke ruang di luar pintu besar itu. Dia agak terkejut menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki pintu berwarna perak itu sepertinya telah memasuki ruang lain dan menghilang begitu saja ke udara tipis. Tempat yang aneh adegan ini menyebabkan Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya.
Dia mengingat lipatan spasial di depan aula koleksi buku, dan tiba-tiba mengerti. Taktik elit super memang sesuatu yang sulit mereka pahami pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Setelah Xiao Yan berseru dalam hatinya, dia memperpanjang langkahnya dan mengikuti kelompok itu. Setelah itu, dia melewati pintu besar berwarna perak. Setelah itu, dia juga menghilang. Pintu besar itu perlahan menutup sendiri dengan rapat setelah semua orang, termasuk 10 Griffin, masuk melalui mereka. Akhirnya, riak energi berwarna perak menyebar, dan pintu besar berwarna perak perlahan menghilang sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini, seluruh wilayah ini telah berubah menjadi hutan yang sangat biasa. Saat Xiao Yan melangkah melewati pintu besar berwarna perak, dia tiba-tiba merasa pikirannya kosong. Kedua kakinya ditekan dengan kuat di tanah yang kokoh saat tatapannya menyapu tempat di depannya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa pemandangan di depan mereka mirip dengan hutan sebelumnya. Hanya saja pada saat ini, dua lelaki tua dan beberapa lelaki parubaya tanpa sadar muncul di dekat hutan. Selain itu, ada lebih dari 20 anak muda yang berdiri di belakang mereka. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan lencana di dada mereka, yang gambarnya mirip dengan menara. Hehehe, Hu Tua, kamu selalu tepat waktu. Kami selalu yakin jika kami mengizinkan Anda mengawal siswa baru. Bagaimana kabar mahasiswa baru tahun ini? Pada saat ini, salah satu dari dua lelaki tua itu tersenyum pada pemimpin Hugan dan berkata ketika dia melihat sekelompok besar orang masuk. Tidak buruk, ini pasti sedikit lebih baik dari grup tahun lalu. Hugan tersenyum dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa ini adalah giliran Anda untuk melaksanakan tugas tahun ini. Sepertinya ini akan melelahkan. Tidak ada pilihan. Kedua pria tua itu tanpa daya menggelengkan kepala. Kalian berlima datanglah. Hugan membalikkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Xiao Yan dan 4 orang lainnya dengan tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelima orang itu telah tiba di sisinya, dia menunjuk ke arah dua lelaki tua itu dan berkata, keduanya adalah sesepuh di Akademi Dalam. Ini adalah Penatua Su, dan orang lain ini adalah Penatua King. Jika Anda memiliki masalah di Akademi Dalam di masa mendatang, Anda dapat mencarinya. Hehehe, 5 orang kecil ini adalah peringkat 5 teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Kekuatan mereka tidak buruk. Dua kalimat terakhir ini secara alami diucapkan kepada Penatua Su dan Penatua King. Oh, tatapan kedua sesepuh membawa keanehan saat mereka menyapu mereka berlima. Akhirnya, mereka mengangguk dan berkata, bisa mendapatkan 5 besar pada usia ini. Potensi mereka memang jauh lebih baik daripada gelombang terakhir. Yo, gadis-gadis cantik. Sepertinya akan ada 2 nama lagi di peringkat kecantikan, di Akademi Dalam. Setelah Xiao Yan dan keempat lainnya keluar, mata dari beberapa orang muda yang berdiri di belakang para parubaya itu segera menjadi cerah saat mereka bersiul dan berkata, tutup mulutmu, siapapun yang mengatakan omong kosong lagi akan memotong waktu pelatihan menara menjadi 5 hari. Penatua Su berbalik dan menegur. Para pemuda di belakang tersenyum nakal saat mereka segera menutup mulut. Jelas pengurangan waktu pelatihan menara menyebabkan mereka menjadi sangat takut. Setelah menegur kelompok anak muda itu sampai mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Penatua Su berbalik. Dia menghadapi Xiao Yan dan siswa baru lainnya saat dia perlahan berbicara, kalian semua baru di sini. Jadi saya berharap kalian semua bisa terbiasa dengan tempat ini. Dengan begitu, Anda semua akan memperoleh manfaat sebesar mungkin. Lihat bajingan ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mungkin telah melewati kompetisi kualifikasi di akademi luar tetapi mereka hanya berada di peringkat paling bawah. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa masuk 10 besar di antara kalian semua. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada orang-orang muda itu dan tatapannya sedikit mengeras. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang muda ini memang sangat kuat. Di antara kelompok siswa baru ini, mungkin saja bisa menghitung jumlah orang yang bisa mengalahkan mereka hanya dengan kedua tangan. Namun orang-orang ini hanyalah mereka yang menempati peringkat terbawah dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya.
Dari sini, orang bisa melihat bagaimana kekuatan orang-orang ini berkembang pesat setelah memasuki Akademi Dalam. Baiklah, jangan katakan lagi omong kosong. Meskipun kalian semua telah melewati kompetisi kualifikasi dan memperoleh hak untuk masuk ke Akademi Dalam, ini masih belum berakhir. Penatuasu tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan besar lembaran kristal berwarna hitam muncul di tangannya. Dengan lemparan acak menggunakan tangannya, dia melempar lembaran kristal. Segera, lembaran kristal itu tampak menjadi mata yang tumbuh saat mereka mulai menahan diri di depan semua orang. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mereka mengulurkan tangan dan memegangnya. Begitu lembaran kristal masuk ke tangan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi panas aneh merembes keluar dari dalamnya. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah layar kristal transparan. Tercetak di layar adalah angka besar berwarna merah, 5. Apa artinya ini? Xiao Yan agak ragu saat melihat nomor berwarna merah itu. Dia mengangkat pandangannya dan agak tercengang ketika dia melihat sekelompok orang muda yang berdiri di belakang pria parubaya sedang mengamati lembaran kristal hitam gelap yang dipegang di tangannya dan tangan yang lain dengan tatapan panas. Ada keinginan dalam pandangan mereka yang tidak mereka sembunyikan. Karena beberapa hal cukup sulit untuk menjelaskannya. Anda secara alami akan memahaminya di masa depan. Namun, hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui untuk saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan Anda seolah-olah itu adalah hidup Anda. Setelah Anda memasuki Akademi Dalam, Anda akan memahami pentingnya. Tentu saja, lihat saja ekspresi di mata sekelompok orang ini dan Anda akan memahami poin ini. Menjelang akhir pidatonya, Penatuasu menunjuk ke sekelompok orang muda di belakang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan dan Sun Er saling pandang dan menganggukkan kepala. Lembaran kristal di tangan mereka bergetar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya, kalian semua harus memasuki hutan ini. Setelah itu, Anda harus berhasil mencapai Akademi Dalam di tepi hutan. Jari Elder Su berhenti pada sekelompok anak muda dan berkata dengan lemah, kamu harus berhati-hati terhadap mereka saat kalian semua melewati hutan ini menurut aturan akademi. Mereka dapat bertarung secara acak di dalam hutan ini. Dengan kata lain, mereka dapat menyerang siapapun di antara Anda. Ingat, angka di atas lembaran kristal di tangan Anda adalah godaan yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, dengan pengecualian membunuh orang, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan energi api. Di lembaran kristal Anda akan merasa bahwa istilah ini sangat familiar dan sangat indah di masa depan untuk saat ini. Anda perlu untuk menghindarinya atau mengalahkan mereka. Selama Anda tidak ditangkap oleh mereka dan berhasil tiba di akademi, Anda akan mendapatkan hadiah terakhir Anda. Semakin awal Anda tiba, semakin kaya hadiahnya. Jari Penatuasu tiba-tiba berbalik ke arah hutan hitam yang gelap di belakangnya. Sehubungan dengan perampasan di hutan ini, Akademi Dalam kami menyebutnya kompetisi berburu energi api. Sekarang, saya mengumumkan bahwa kompetisi berburu energi api tahun ini telah dimulai secara resmi. Murid-murid, mulailah kabur. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.